ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الحمد لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان وأنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والبيان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وهو أفضل الإنسان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama sekaligus saya selaku khatib mengingatkan kepada diri kami sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan intisarul awamir wa tinabun nawahi,
menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Seraya juga marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena pada saat ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sihatan wa afiatan dan dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, salawat dan salam juga marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat bimbingan dan arahan beliaulah kita mengenal agama Islam ini dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya dan termasuk orang yang nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan hampir meninggalkan kita. Bulan Ramadan hampir kita lewati. Kita masuk pada tanggal 28. Kalau bulan Ramadan ini sampai 30 hari, berarti kita tinggal 3 hari dengan hari ini Ramadan sudah meninggalkan kita. Yang menjadi renungan buat kita, yang menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah Ramadan yang mulia ini menjadi Ramadan yang benar-benar seperti yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada awal-awal Ramadan, semua masyarakat penduduk sudah sering dan bahkan melakukannya dengan megang biasa. Yang itu tidak lain adalah mengagungkan, yang mengambil dari suatu hadis, man fariha bi duhuri Ramadan harramallahu jasadahu ala nira. Kita agungkan dengan suatu hal-hal yang baik dengan bersedekah. Tapi Ramadan di dalamnya, apakah kita agungkan di bulan Ramadan itu dengan nilai-nilai pahala, dengan nilai ibadah yang dijanjikan oleh Allah yang sunnah dipahala menjadi wajib, atau hanya sekedar kita mengagungkan di awal saja? Itu yang menjadi perenungan buat kita. Maka pada khutbah hari ini, di akhir Ramadan ini, marilah yang pertama kita adalah muhasabah, mengevaluasi apakah Ramadan yang kita lakukan ini benar-benar sudah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar muttaqin, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Berapa banyak orang atau berapa banyak di antara kita yang berpuasa, qiyamul lail dan lain sebagainya, tapi semuanya itu tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hanya menjadi rutinitas aktivitas ibadah saja. Dan itu yang akan menjadi pertanyaan dan muhasabah buat kita semua sebelum Ramadan akan meninggalkan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu ada suatu kisah bahwasanya Ibnu Mas'ud ditanya dalam kitab Nasuhatul Ibad oleh para sahabat, ya Ibnu Mas'ud, jelaskan kepada kami hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling mulia, dan amalan apa yang paling utama. Ibnu Mas'ud menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Kita tahu bahwasanya memang hari Jumat, pasti kita akui bahwasanya hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Bahkan hajinya para masakin yang menjalankan sholat Jumat dengan sesuai syarat rukunnya dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, pahalanya sama seperti melakukan haji. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, khairul ayyam yaumul Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Kemudian wa khairul syuhur, apa bulan yang paling utama dan paling baik itu? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan.
Karena kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu ada 3 hal. Kita diwajibkan puasa di situ yang nilainya hanya Allah yang akan memberikan pahala secara langsung. Kemudian di dalam Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Dan yang paling utama juga di dalam Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar, satu kebaikan, satu malam yang manakala kita melakukan kebaikan, maka dianggap kita melakukan kebaikan itu atau beramal sama seperti 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka wajar Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Kemudian amal apa yang paling afdal? Amal yang paling afdal kata Ibnu Mas'ud adalah amal yang manakala yaitu sholat tepat pada waktunya. Manakala kita melaksanakan sholat tepat sesuai dengan waktunya, maka itu adalah amalan yang paling utama. Sholat 5 waktu kita lakukan sesuai dengan waktunya, maka itu merupakan amalan yang paling utama. Tapi penjelasan ini kemudian diklarifikasi dan dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ketika wafatnya Ibnu Mas'ud. Kata Ali bin Abi Thalib, jika seluruh ulama mulai ujung timur sampai ujung barat ditanya tentang apa hari yang paling utama, bulan yang paling utama, dan amalan yang paling baik, maka jawabannya akan setuju dengan apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, kecuali saya. Apa yang menyebabkan beda? Sayyidina Ali mengatakan, hari yang paling utama memang hari Jumat, betul yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Tapi hari yang utama menurut saya adalah hari di mana kita meninggal dalam keadaan membawa iman. Kenapa? Apalah artinya kemuliaan hari Jumat kalau kita meninggal tapi dalam keadaan su'ul khatimah? Itulah logika penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apalah artinya kemuliaan hari Jumat yang dikatakan Sayyidul Ayyam? Tapi manakala di hari Jumat itu kita banyak melakukan kemaksiatan, kita bahkan ingkar tidak mau melaksanakan kewajiban sholat Jumat tanpa alasan apapun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, hari yang paling baik adalah hari di mana kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan meninggal membawa iman dan Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian kedua, bulan apa yang paling utama? Bulan yang paling utama, jawaban Ibnu Mas'ud tadi adalah bulan Ramadan. Tapi kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, bulan yang paling utama ini selain bulan Ramadan adalah di mana bulan tersebut kita mampu bertaubat kepada Allah dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Apalah artinya bulan Ramadan dikatakan syahrul yang mulia, bulan yang mulia, tapi kita seringkali melalaikannya. Tarawih malas, tadarusan malas. Dikatakan Sayyidina Ali, bulan yang paling mulia adalah bulan di mana kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang banyak dosa, kemudian kita taubat dan nasuha, memohon ampun kepada Allah, menyadari bahwasanya kita ini adalah makhluk lemah yang senantiasa banyak kesalahan. Maka kemudian kalau kita masuk pada bulan Ramadan, selain menggunakan untuk ibadah-ibadah yang baik, untuk menjalankan semua yang diperintahkan Allah, kita mampu taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian amalan yang paling baik itu kalau Imam Ibnu Mas'ud tadi mengatakan adalah sholat tepat pada waktunya. Tapi Sayyidina Ali menjelaskan amal yang paling baik adalah amal di mana amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita sholat tepat waktu, tarawih kita laksanakan penuh, dan harus kita baca, tapi semuanya tertolak karena dengan niat yang salah. Mungkin karena riya, mungkin karena ujub, mungkin karena sum'ah, bahkan mungkin karena takabur yang kita lakukan. Akhirnya amalan-amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian Sayyidina Ali menggarisbawahi amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah amalan yang manakala kita beramal meskipun sedikit, lebih-lebih kalau banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itulah marilah kita mengistiqomahkan di 3 hari atau 2 hari terakhir ini untuk senantiasa menjaga nilai ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini dengan senantiasa mawas diri atas apa yang kita lakukan harus benar-benar kita dasari dengan ilmu. Karena Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya menjelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun lahu. Berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amal itu kemudian tertolak. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa, selain kita tadarus, mari kita sadari bahwasanya kita selaku umat muslim, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama selain meyakini bahwa itu adalah kalam Allah dan kita la raiba fi, itu merupakan kita juga harus mempelajarinya. Jangan hanya sekedar membacanya, kita pelajari, kita baca, kita pelajari, kemudian kita fahami. Setelah kita pahami, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang yang belum mampu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mumpung masih di dalam bulan Ramadan yang semua amal ibadah dilibatkan tangan, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa selain membaca, merutinkan di masjid-masjid di musola, marilah kita rutinkan untuk belajar bahwa agar dalam membaca Al-Quran itu benar. Ibadah-ibadah sholat tarawih kita, kewajiban zakat kita sesuaikan dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW dan para ulama. Sehingga amal apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjumpai Lailatul Qadar yang di dalamnya kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan 1000 bulan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan membawa iman dan Islam, dan manakala kita dipanggil oleh Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك كل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.